Mana yang lain ini? Belum tahu Kak, nggak bisa saya cek Kak. Telepon ada kawan. Sana berapa sana HP aku sana. Baik, kita tunggu 5 menit lagi ya. Ini masih 14 orang. Sebelum saya mulai, nanti tolong siapkan nanti seperti yang saya bilang yang kemarin itu.
Kemarin ada dua tes kan, tes kemampuan pemecahan masalahnya sama kemampuan metakognisinya kan? Iya. Iya, Pak. Kalian bisa kan? Udah Bapak izinkan kalian bisa presentasi. Saya akan melihat dulu sejauh mana. Bisa kan? Coba Akbar bisa nggak share punyamu? Atau Ega, coba siapa kira-kira? Baik, silakan dibuka kameranya biar nampak. Baik. Udah ya, saya absen pertama dulu sebelum dimulai. Saya buka absen di sini. Silakan dibuka kameranya ya, biar kita absen ya. Baik, apakah kalian semua tadi udah absen di Google apa? Di Google Formulir? Sudah, Pak. Udah ya. Sudah, Kak. Itu akan sejalan dengan yang Google Formulir itu adalah sebagai bukti, dan ini juga bukti kedua. Jadi kita ada 2 kali absen di Google Form sama di ini di live. Baik, saya akan pastikan dulu siapa aja yang hadir hari ini. Bentar ya. Masih 23. Apakah kita mulai ini?
Baik, siapa dulu bisa presentasi? Biar kita mulai ya. Baik, silakan dibuka kameranya, saya mulai ya. Di absen ada 35 kali ini ya. Ada ya? 35 di absen. Ya, baik, saya mulai ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk bergabung dalam pertemuan ini. Di sini terjadwal ada 23 orang yang datang. Bersama saya berarti 22 kalian. Oke, baik, saya absen satu-satu ya. Akbar ada? Hadir, Pak. Hadir yang mana? Wajahmu aku? Oh itu ya. Oke, sip. Al ya? Pak, saya, Pak. Mana wajahmu? Nanti wajah orang pula. Saya, Pak. Oh, enggak ada kameramu ya. Baik. Ari. Saya, Pak, hadir. Oke. Asya? Asya nggak ada ya? Baik, Asya kalau nggak ada. Clara? Nggak ada ya? Asya, Clara nggak ada. Cornelius? Cornelius mana? Mana Cornelius? Saya, Pak. Oke, Cornelius. Dean, mana Dean? Hadir, Pak. Oke, baik. Dean, Erlin? Mana? Erlin nggak ada ya? Hadir, Pak. Mana Erlin? Hadir, Pak. Oke. Ega? Hadir, Pak. Ya. Pak. Ya. Elvira? Mana? Nggak ada ya? Evan? Nggak ada. Evelyn? Nggak ada ya? Hadir, Pak. Mana Evelyn? Oh, Evan udah. Evelyn, Francisco? Gilbert? Grace? Indah? Intania? Baik. Kenjio Latifatul? Hadir, Pak. Baik. Lira? Margaret? Maria? Ninca? Putri? Rasyada? Rido? Hadir. Sri? Stevi? Teti? Hadir, Pak. Oke. Tora? Tiurma? Fidelin? Yohana? Yunfira? Jevanya? Hadir. Ada yang belum dipanggil? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Baik. Saya bacakan sekali lagi ya. Yang ada di sini adalah si Akbar, Alia, Ari, Clara, Cornelius, Dean, Erlin, Eka, Ega, Evan, Evelyn, Grace, Intania, Kenzio, Lira, Maria, Ninca, Putri, Rasyeda, Sri, Stevi, Tiurma, Fidelin, Yohana, dan Jevanya. Oke, baik. Maaf sebelumnya, Pak. Franciscus tadi sudah izin, Pak, di grup, Pak. Iya, udah dapat. Oke, baik. Baik, yang hadir 25 di dalam Meet. Baik, sesuai dengan arahan Bapak kemarin, permintaan izin dari saya, dari Bu Rosmalinda. Dan buku sudah saya kasih sama kalian, kan? Udah ya? Dan kemarin ada, tapi sebelum ke sana, sebelum kemarin saya coba share dulu ya presentasi ini. Ya, PowerPoint-nya ini. Nampak di layarmu? Nampak ya? Kemarin ini kita bahas kemarin kan? Dan saya rasa kamu sudah paham ini. Dan selanjutnya, udah ya, lanjut ke sini. Baik.
Untuk menjawab ini, menjawab soal-soal yang ini kemarin soalnya kan? Ya, Pak. Pas ya? Iya, Pak. Pas ya, baik. Sebelum saya jelaskan, ada nggak kira-kira pertanyaan dari kalian? Dengarnya kalian semua? Baiknya kameranya, bagusnya suaranya ke sana? Bagus, Pak. Bagus ya, baik. Baik, modal kalian untuk menjawab soal yang saya kirim kemarin itu adalah modalmu adalah kemarin itu harus kamu tahu dulu konsep trigonometri dasarnya yang seperti saya tunjukkan kemarin yang ini. Nampak ya? Mana ini? Nampak di layarmu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau gitu bisa kita beralih ke Zoom aja. Ini nggak kurang bagus kayaknya meeting di Google Meet ini. Ya. Bisa beralih ke Zoom ya? Boleh Pak. Boleh ya? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Oke ya, saya kasih ya. 5 menit tunggu ya, saya buat ke Zoom. Iya Pak. Baik, Pak. Gak susah apa ini? Google Class. Hmm. Google Meet ini nggak bagus.
Baik, kita masih sini 25. Nampak di layarmu ya? Di layar saya nampak semua. Nampak, Pak. Oke, baik. Baik, kita langsung aja ya. Saya bisa nggak saya minta Stevie atau Akbar menjadi co-hostnya? Mana tahu nanti ada bergabung, nanti kau bisa gantikan. Akbar, saya ibu kamu jadi host ya. Bisa ya? Atau Evelyn, bisa Evelyn? Belum ngerti, Pak. Siapa yang bisa host? Belum ngerti, Pak. Siapa yang bisa host? Kira-kira? Jadi Bapak bisa kan? Hah? Siapa yang bisa menjadi host? Buat kayak gini, kalau kamu bisa menjadi host, supaya gantikan dulu, supaya ketika Bapak mapakan, presentasikan, kamu bisa host atau ada yang datang nanti bergabung. Ada yang bisa? Tidak? Ada yang bisa ya? Belum ngerti, Pak. Saya cuma Oh, nggak ada yang mengerti. Oke, baiklah kalau gitu. Baik, langsung aja ya anakku ya, supaya apa? Langsung. Baik. Lapor ini. Masih ada yang masuk, makanya terganggu. Kalau ada kin mau kalian jadi co-hostnya, bisa nanti kalian yang menerima. Baiklah kalau begitu. Baik, saya lanjut ya. Nampak di layarmu? Nampak ya? masih loading, Pak. Oke. Masih loading, Pak. Ini enaknya Zoom ini. Kalau Zoom, Loading, Pak. ketika Bapak presentasi, bisa saya lihat wajahmu. Siapa yang memperhatikan saya menjelaskan, saya nampak. Beda dengan Google Meet. Kalau Google Meet, saya menjelaskan, kamu nggak nampak wajahmu. Entah tidur, entah ngapain kau, saya nggak nampak. Tapi kalau Zoom ini, saya nampak wajahmu. Apakah kamu memperhatikan saya atau tidak? Ya, saya nampak ini. Baik, saya lanjut ya. Lanjutan kemarin itu, trigonometri kemarin, itu saya mengingatkan kembali ya. Kemarin itu hanya sampai di sini. Nampak ya? Masih menggunakan sinus, kosinus, dan tangen. Tapi sekarang kita lanjut ke sini. Nah, inilah menjadi modal kita untuk menjawab soal yang kemarin yang saya kasih. Pertama, kemarin kan kalau masih ingat kan apa? Kuadran. Itu pelajaran di SMP itu ada kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita gabungkan ke dalam sinus, kosinus, dan tangen, bahwa ada sudut-sudut yang istimewa. Pertama itu adalah di kuadran 1 itu 0 derajat sampai 90 derajat. Di kuadran 2 itu 120 sampai 180 derajat. Yang ketiga itu adalah 210 sampai di 270 derajat. Dan kuadran keempat itu adalah 300 sampai 360. Kita mengingat bahwa lingkaran itu adalah sebanyak besarnya 360 derajat. Jadi yang mau kita pakai ini adalah kuadran 1. Jadi di kuadran 1 itulah sinus itu, kalau dia sinus 0 derajat itu hasilnya 0. Kalau 30 derajat adalah setengah. Kalau 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Dan 60 derajat itulah setengah akar 3, dan sin 90 itulah 1. Dan cos 0 derajat itulah 1, cos 30 itu adalah setengah akar 3, cos 45 itulah setengah akar 2, dan cos 60 itu setengah, dan cos 90 adalah 0. Dan selanjutnya tangen. Ya, ini nanti yang sering kita pakai dan nanti membahas soal nanti yang soal Bapak kasih itu. Pertamalah
tangen 0 derajat itu adalah 0, tangen 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3, tangen 45 adalah 1, tangen 60 adalah akar 3, dan tangen 90 adalah tak terhingga. Dan saya buat juga semua di situ. Ini saya buat jelaskan. Maka dari sini kita berangkat ke dalam soal ini. Ini soalnya. Nampak ya di layarmu ya? Nampak, Pak. Nampak ya? Pertama, seorang pengamat berada di puncak mercusuar, yaitu kapal A dan kapal B itu menuju pelabuhan Ajibata, yaitu Danau Toba atau Parapat, berada di satu garis lurus dengan bagian bawah mercusuar. Ini saya buat animasinya. Ini mercusuarnya, ini pelabuhannya, ini kapal A, ini kapal B. Nampak ya? Berada satu garis lurus dengan bawah garis mercusuar. Jadi garis bawah ini kita namai garis M. Ini, garis M ini. Dan kemudian terlihat masing-masing dengan sudut depresi. Tahu sudut depresi kan? Depresi itulah artinya atau sudut elevasi. Iya, depresi artinya lah garis miringnya, sudut miringnya ya. 45 derajat dan 30 derajat. Berarti ini merupakan adalah sudut istimewa. Jika tinggi mercusuar dari permukaan air laut adalah 90 derajat, 90 meter, maka hitunglah jarak kapal A dan kapal B. Nah, itu katanya. Berapakah kapal A dan kapal B? Pertama, tentukanlah apa yang diketahui dalam soal. Yang B, apa langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang C, bagaimana proses menyelesaikan dari masalah tersebut? Yang keempat adalah, apakah jawaban dari penjelasan tersebut sudah benar? Berikan alasanmu dan apa yang ada cara lain untuk menyelesaikan masalah. Sebelum saya menjawab ini, apakah ada di antara kalian kemarin masih beberapa orang yang mengirim sama saya? Khususnya saya cek dulu handphone saya. Yang memberikan itu sebentar ya. Ini si Yesda, bukan si Yesda nih, IPA 2. IPA 2 yang ngasih, IPA 1 enggak ada yang ngasih IPA 1 ya? Kami ngirim juga monitor Google Classroom, Pak. Iya, bisa. Iya, Pak. Iya, di kolom jawaban. Bapak buat, Pak. Oke. Oh, oke, baik. Kami kasih link foto, Pak. Oke, biar. Boleh di situ kalian linknya kalian kasih kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebelum semua saya periksa, baik. Untuk menjawab ini, pertama itu diketahui. Pertama, berapakah tinggi mercusuar? Atau kita buat M, itu 90 meter. Yang kedua adalah sudut depresinya terhadap kapal A itu 45 derajat. Itu kapal A itu 45 derajat tadi kan? Yang ketiga, yang selanjutnya sudut depresi terhadap kapal B adalah 30 derajat. Ditanyalah jarak kapal A dan kapal B, bagaimana caranya? Inilah gambarnya. Ya kan? Ini tadi mercusuar, ini kapal A, ini kapal B. Ini adalah sketsanya. Jadi di sudut depresi itulah sudut yang terbentuk oleh horizontal dengan arah pandangan mata pengamat ke arah bawahnya. Dari mana kira-kira sudut depresinya ini? Sudut depresinya ya. Dari sini, ini 30 derajat, ini 45 derajat. Sampai sini dapat dipahami kira-kira sketsanya ini? Dapat ya? Iya, Pak. Yang selanjutnya, kamu harus ingat ini, sindemi, kosami, tandesa untuk menjawab ini. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu adalah langkah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu adalah pertama, kamu adalah ditentukan jarak antara mercusuar M dan kapal B atau XB kita buat. Mana kapal B itu ini ya, kapal B ya. Kapal mercusuar terhadap kapal B itu dengan menggunakan rumus tangan 30 derajat itu merupakan apa? Apa rumus tangan tadi? Apa rumus tangan? Depan per samping ya. Sudut depannya per sudut sampingnya, maka tangan 30 derajat itu merupakan berapa? Tinggi mercusuar dibagi jarak mercusuar dengan kapal B. Paham nih Pak? Bisa dipahami langkah pertama untuk B itu ya. Yang kedua,
Ditentukan jarak antara mercusuar M dengan kapal A. Berarti dari mercusuar ini ke kapal A itu disebut dengan XA. Dengan menggunakan rumus juga tangan kita pakai. Tangan 45 itu adalah sinus depannya per sinus sudutnya, sisi sudut samping sudutnya. Baik, menjadi pertanyaan, kenapakah harus kita memakai tan? Kenapa enggak cos? Kenapa enggak sin? Siapa bisa menjawab itu kira-kira? Karena yang dicari sudut. Coba siapa namanya? Namamu dan jawab. Kenapa harus kita pakai tangen, enggak sin, enggak cos? Karena yang dicari tingginya. Ya karena yang dicari adalah tingginya. Siapa yang menjawab? Enggak ada namanya, enggak. Karena kan nampak layar saya. Karena Namamu bilang baru saya cek dulu aja. Mana namamu? nama saya Clara, Pak. Karena rumus tan itu kan depan per samping. Yang dicari kan X-nya di depan dan sampingnya si yang diketahui yang 90. Oke, baik. Yang lain paham ya? Kenapa dipakai tan ya? Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, untuk menjawab yang ketiga. Ini, baik. Ditentukan jarak A dan kapal B itu dengan menghitung selisih antara XA dan XB atau XA dikurang XB. Untuk mencari selisihnya ini masih langkah-langkahnya ya. Kemudian, jarak antara mercusuar M dengan kapal B digunakan XB. Maka tangen 30 derajat itu sama apa? Sinus sudut depan bagi sisi samping. Berarti berapa itu? Berarti berapa ini tinggi mercusuar dibagi jarak mercusuar dengan kapal B atau XB. Maka dapatlah XB-nya sama dengan tinggi mercusuar dibagi tangen 30. Berapa tadi tangen 30 tadi? Sepertiga akar 3 ini. Tangen 30 ini. Saya kembalikan. Ini, berapa tangen 30? Sepertiga akar 3 itu sebanding atau sama dengan berapa? 0,577 ya. Maka XB-nya, apa itu XB-nya? Jarak mercusuar dengan kapal B. Berarti jarak mercusuar ini, mercusuar dengan kapal B itu berapa meter? Adalah 155,98 meter. Iya. Sama jawaban kalian? Enggak, Pak. Saya jawab 155,88. Oke, baik. Yang kedua, jarak antara mercusuar M dengan kapal A. Berarti jarak mercusuar dengan kapal A. Berarti tetap menggunakan sudutnya, berarti tangan 45 derajat sama dengan tinggi mercusuar dibagi jarak mercusuar dengan kapal A. Berarti XA itu sama dengan tinggi mercusuar dibagi tangan 45. Berapa tadi tangan 45 tadi? 1 ya. Maka menjadi 90 meter bagi 1 menjadi 90 meter ya. Iya, berarti dapatlah kita buat jarak kapal A dengan kapal B. Itu menjadi pertanyaan yang C tadi ya. Proses penjelasannya berarti untuk menjadi ini berarti untuk jaraknya berarti berapa itu jaraknya? Berarti XB dikurang XA. Berapa itu? 65,98 meter ya. Sampai sini dapat kira-kira dipahami? Dapat ya? Dapat ya? Baik. Baik, itu masih nomor 1. Sekarang kita lanjut ke masih nomor 1. C-nya bagian yang D. Ada pertanyaan yang bagian D. Pertanyaannya apa? Apakah jawaban tersebut benar? Berikan alasanmu dan apakah ada cara yang lain? Ada nggak cara yang lain ini kira-kira? Inilah cara cepatnya ya. Cara cepatnya itu menggunakan. Bisa yang lain kira-kira?
Tapi di jawabanmu kalau kamu buat sampai C ini udah benar sebenarnya nih. Adalah 65,98 meter. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nampak soalnya ya? Dapat ya? Baik. Seorang anak yang tingginya, berarti tinggi anak itu adalah 1,4 meter, bermain layang-layang di tanah lapang yang datar. Jika tali layang-layang itu telah diulurkan sepanjang 60 meter. Berarti itu 60 meter itu apa itu? Apanya? Kemiringannya ya. Kemiringan dari antara si anak itu dengan layang-layang ya. Baik. Dan sudutnya, elevasi dari anak itu terhadap layang-layang itu 45 derajat. Berarti tentukanlah layang-layang itu dari tanah. Berarti garis lurus dari tanah ke bawah dari layang-layang itu maksudnya ya. Berarti langkah-langkahnya tetap sama. A, B, C, D, E. Pertama, pasti kita lihat inilah animasinya. Ini animasinya. Berarti tinggi anak itu 1,4 meter, panjang tali itu sisi miringnya 60 meter ya. Benar ya. Dan sudut elevasinya adalah 45 derajat. Ini dia. Ini si anak-anak, nampak di layarmu? Nampak ya? Ini si anak-anak, ini talinya, kelayang-layangnya. Menjadi pertanyaan adalah BC. A ke C itu adalah panjang talinya. A ke B itu adalah jarak tanah ke atasnya layang-layang. Dapat dipahami kira-kira ya? Dapat dibayangkan? Nampak ya? Dapat ya? Tinggi yang berarti yang tanya itulah tinggi layang-layang itu dari tanah. Berarti X-nya ini, berarti BC. Kalau kita buat segitiga seperti jadinya. A, B, C. Berarti si anak itu berada di A, B itulah tanah yang di bawahnya si layang-layang, si C itu layang-layangnya. Bisa ya? Dapat ya? Baik. Kemudian untuk B, tentukanlah nilai BC. Ah, ini menggunakan sin. Kenapa kita menggunakan sin? Kenapa enggak cos? Kenapa enggak tangen? Siapa kira-kira menjawab? Masih hidup semuanya? Kenapa enggak cos? Kenapa enggak tangen? Kenapa kita menggunakan sin? Saya, Pak. Siapa namamu? Silakan namamu. Ica, Pak. Oh, Ica. Kenapa? Kenapa kita menggunakan sin? Kenapa enggak cos? Kenapa enggak tangen? Silakan. Ica tadi mana ya suaranya? Enggak nampak suaramu aku. Enggak dengar suaramu. Mana lo lagi ya? Mana? Ninca tadi ya? Enggak ada yang bisa. Kenapa kita menggunakan sin? Kenapa enggak cos? Kenapa enggak tangen? Baik, silakan Clara. Karena rumus itu depan per miring dan yang ditanya itu depannya yang diketahui miringnya yaitu 60 meter. Oke, pas. Karena sin mendukung apa yang diketahui, itu cara sederhananya menjawabnya. Benar ya? Berarti kita lanjut ya. Udah terjawab oleh Clara. Maka ditentukan pertama kita mencari nilai BC dulu. Berarti sin 45 derajat sama dengan BC banding 60 meter. Kenapa 60 meter? Karena jarak jarak si anak tadi ke layang-layang itu, maksudnya panjang talinya itu 60 meter ya. Maka dapatlah BC-nya menjadi berapa? Sin 45 kali 60. Berapa itu? 30 akar 2 ya. Karena sin 45 tadi setengah akar 2 ya. Baik. Menjadi pertanyaan. Untuk menjawabnya pertanyaan itu, berapakah tinggi layang-layang dari tanah itu? Berapakah tinggi layang-layangnya? Berarti BC tambah tinggi A. Tinggi anak ya. Tinggi anak. Karena tinggi anak tadi itu 1,4 meter ya kan? Oke.
menjadi pertanyaan selanjutnya. Kenapa harus tambah dengan tinggi anak? Siapa bisa jawab? Mana tinggi sama tinggi yang lainnya sama. Belum dapat. Sama. Oke, silakan Cornelius. Yang lainnya dimainkan oleh anak-anak tersebut, Pak. Apa? Coba ulangi Cornelius. Karena lain-lainnya dimainkan oleh anak tersebut. Oh, pertanyaannya adalah kenapakah harus kita tambahkan ketinggian anak-anak? Apa alasan kita? Karena menang yang dipegang anak itu. Iya, benar ya, Cornelius ya, karena jarak yang kita hitung itu masih jarak lurus antara tangan itu, belum ke tanah ya kan? Paham ya kira-kira ya? Ini animasinya, lihat. Karena ini titik B ini belum tanah. Ya kan? Ini masih tanah, sejajar dengan ini, si anak ini. Karena kita hitung tadi dari tangannya si anak itu, bukan kakinya. Karena kakinya itu yang kena tanah ya, paham ya? Paham ya? Dapat ya? Baik. Maka tinggi yang lain itu dari tanah itu menjadi berapa? 43,8 meter. 30 akar 2 kenapa menjadi 42,4? Paham deh sampai di mana itu dapat? Belum tahu, Pak. Saya tinggal tambahin. Tambahin aja. Karena kenapa? Ya, karena ini nggak bisa dijumlahkan ya. Ya, Pak. Karena satu akar saja ya, Pak. Iya, tapi nanti coba di kalkulator di perhitungannya karena kan ini kalau 30 akar 2 kita akarkan jadi berapa itu? Apa perlu saya cari pengakaran lagi? Tahu rumus pengakaran kan? Baik, nanti saya tidak fokus ke penilaian pengakaran. Baik, jadi panjang tingginya 43,8 meter ya. Oke, baik. Dapat ya? Selanjutnya yang ketiga, soal yang ketiga. Seekor kelinci yang berada di lubang tanah tertempat sembunyiannya melihat seekor elang yang sedang terbang dengan sudut 60 derajat. Lihat ini gambarnya. Nah, berapakah jarak antara kelinci dengan elang? Jika jarak antara kelinci dengan elang 18 meter, maka tinggi elang ke tanah berapakah ini? Maka kita menggunakan konsep apa ini? Konsep sinus ya. Maka sin 60 sama dengan X per 18. Ini cara cepatnya ini saya buat. Maka sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3 sama dengan X per 18. Maka berapa X-nya? 18 dikali setengah akar 3. Jadi berapa? 9 akar? Ya. Ini cara cepatnya ya. Tadi pertama langkah soal nomor 1 sama soal nomor 3. Ini saya buat langkah-langkah sesuai dengan model metakognisimu, pemecah masalahmu. Kalau inilah cara cepatnya. Ini cara cepatnya. Kalau yang tadi itu yang pertama itu nomor 1 sama nomor 2, langkah-langkah yang Bapak buat itu adalah sesuai dengan langkah-langkah pemecah masalahnya. Karena kenapa? Kenapa Bapak buat penelitiannya pemecah masalah? Karena kamu harus tahu apa yang diketahui. Kalau di soal nomor 3 ini, saya tidak tunjukkan apa yang diketahui, langsung jawabannya langsung. Paham ya? Jadi kalau soal nomor 1 sama soal nomor 2, Bapak bisa baca apakah kamu paham mengenai soal itu, apakah kamu mau contek atau tidak. Apakah sampai di mana kemampuan bisa dibaca. Tetapi kalau soal penyelesaian nomor 3 ini Bapak buat ini, saya hanya melihat jawaban benar atau tidak. Itu aja. Paham ya? Sampai di situ kira-kira ya. Baik. Soal nomor 4 ya, soal nomor 4 langsung saya buat di sini. Ini kita menggunakan tangen. Kenapa menggunakan tangen? Siapa kira-kira bisa menjawab? Ini soalnya kan, seorang siswa akan mengukur tinggi pohon. Berarti
yang berjarak 4/3 dari dirinya. Berarti jarak si anak ini ke pohon ini 4/3. Dapat dipahami kira-kira? Dapat ya? Dan antara mata dengan jarak pohon itu tersebut adalah elevasinya 30 derajat ini. Pemandangan si anak-anak ini adalah terhadap ujung pohon ini adalah 30 derajat. Jika tinggi siswa terhadap terukur sampai matanya adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Ya kan? Maka kita menggunakan tangan alfa lah kita buat X per 4/3 atau tangan 30. Maka otomatis X-nya berapa? X itu apa? X ini adalah si X ini adalah tinggi pohon, tapi belum diukur sampai sini tinggi pohonnya. Karena kenapa? Pohon ini kan si anak ini kan sudah terikut kan, yang tangan 30 derajat sama dengan X per 4/3, maka X-nya berapa? 4/3 kali tangan 30. Berapa tangan 30 tadi? 3/3. Ya, seperti 3/3, maka menjadi berapa nih? 4 meter. Itu masih tinggi pohon, masih sampai setinggi matanya si anak itu. Iya kan? Belum dihitung tinggi si anak. Maka tinggi pohon itu menjadi berapa? 5,6 meter. Iya. Itu nomor 4 itu hampir sama seperti soal nomor 2. Iya, Pak. Paham ya? Paham, baik. Mungkin itu dulu, karena kalau Zoom hanya 45 menit. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Ada? Kalian dapatnya apa yang saya sampaikan tadi? Dapat, Pak. Dapat ya? Baik. Untuk selanjutnya mungkin Zoom ini tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi. Sebelum kita akhiri, ada yang saya kasih bertanya, kira-kira silakan. Tidak ada? Tadi saya salah nomor 1, Pak. Salah diketahui. Oh, salah diketahuinya ya. Baik. Ada lagi yang lain? Cari nomor 1 boleh kayak gini, Pak. Ya caranya sama kayak nomor 3 gitu, bisa. Oke, saya izinkan kamu, ada di handphonemu share screen. Saya izinkan kamu share screen. Saya nggak melihatnya, saya nggak menampaknya. Early, saya kasih kamu menjadi host. Silakan, kalau kamu menjadi host, bisa kamu share screen. Silakan. Foto di handphonemu atau di laptopmu bisa kau share screen. Biar semua kita melihat, bukan cuma saya yang melihat, tapi kawan-kawan bisa melihat. Di sana aku? Sabar, Pak. Oke, nggak bisa lagi waktu. Maaf lah Erli, nanti kita diskusikan selanjutnya. Oke, baik. Ada lagi kira-kira bertanya? Selanjutnya, tes kemampuan metakognisimu. Kemampuan metakognisimu hampir sama dengan pemecahan masalah. Bedanya, nanti kamu akan paham. Kenapa saya buat penelitian ini sama kalian? Karena biasanya anak-anak itu menjawab itu seperti nomor 3 ya. Dia tidak membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya. Sehingga banyak kalian itu hanya menyontek. Dia nggak tahu sampai dari mana jawabannya. Ya kan? Banyak di antara kalian, makanya saya membuat penelitian di kelas kalian ini. Jadi untuk selanjutnya, kita sampai jam berapa ini? Sampai jam 2 ya, 1.45 ya. Iya, Pak. Oke, ini akan saya akhiri. Nanti akan saya buat nanti sebentar lagi, 10 menit lagi. Nanti saya akan kirim link. Nanti sejauh mana pemahamanmu yang tadi. Jadi pertanyaan nanti tetap soal yang tadi. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Dan nanti akan Bapak tagih apa yang Bapak jelaskan tadi. Paham kira-kira ya? Saya hanya meminta apa yang kamu tahu dari apa yang Bapak jelaskan.
Bisa ya? Bisa ya, sebelum ini saya kirim. Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini, nanti saya harap ini kita ada 26 orang. Ini akan saya laporkan ya kepada wali kelasmu dan kepala sekolah. Ya, coba sekali dulu search apa? Saya ambil fotonya. Sebenarnya ini udah video sebenarnya nih. Tapi saya ambil fotonya sekali dulu ya. Siapa bisa ngambil fotonya dulu? Yang menggunakan laptop? Ada yang bisa? Oh, kalau gitu saya aja ngambil. Silakan. Saya hitungan ketiga silakan ya. Trea. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Hitungan ketiga nanti silakan buka kameramu. 1, 2, 3. Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan nanti di grup atau di Google Class nanti saya masukkan ya. Nanti pertanyaannya adalah sejauh mana yang kamu dapat apa yang barusan kamu dengar dari saya. Paham ya? Bisa ya? Saya tidak akan mempersulit kamu, tapi saya akan mengajari kamu bagaimana belajar yang sebenarnya. Boleh ya? Baik, sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Live ya.